Jadi Cak, ada seorang animator One Piece yang dimana dia itu meminta Toei untuk mecat karyawannya. Wih gila, belagu banget tuh. Ya, Kenapa bisa ngomong kayak gitu dia? ya ada banyak sebenarnya, agak-agak panjang urusannya. Tapi intinya ya kita lanjutkan di berikutnya. Selamat datang di Berita Lain, Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. ya pokoknya berita untuk para nerd, weebs, Dan kita semua. Kita semua lah ya. Jadi berita pertamanya Cak, ada animator One Piece yang namanya Honehone. Dia itu bukan cuma animator One Piece doang gitu, tapi dia itu salah satu animator yang cukup terkenal. Dia itu udah pernah ngerjakan Attack on Titan, udah pernah ngerjain apa Uma Musume, pernah ngerjain Jujutsu Kaisen juga, Chainsaw Berarti Man. Profesional banget. Nah, tapi dia itu suatu hari nge-tweet, kayaknya Toei harus mecat orang sound design-nya deh, karena kerjaan mereka gak bagus, kurang lebih kayak gitu. Sound design tuh yang bikin sound Sound effect, yang bikin suara-suara kilat-kilatan gitu. Berarti job desk-nya kurang lebih sama kayak Ewin lah ya? Enggak, Cak. Job desk-nya itu bikin rumah, Cak. Bikin rumah. Terus dia ngomong kayak gitu tuh konteksnya apa? Karena dia ngerasa ini sound effect di One Piece itu kurang bagus. Dan katanya, menurut beberapa yang gue baca, orang-orang tuh beberapa setuju dengan pendapatnya dia. Bahkan ada yang bilang, ini mah reuse atau recycle dari tahun 90-an dipakai ulang-ulang gitu. Berarti nggak new gitu ya, cuma di Iya. recycle doang. Betul. Nah, itu kenapa ini tuh jadi berita yang cukup bermasalah lah kalau dipikir-pikir. Karena kalau menurutku, ya One Piece kayaknya sound effect-nya emang tidak sebagus itu, tidak sewah itu gitu. Tapi ya aku nggak tahu ya, itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang aku juga kurang tahu lah ya. Tapi gimana menurut kalian? Kalau menurut kalian apakah sound design dari One Piece itu beneran jelek atau ini cuma kayak berlebihan aja gitu? Atau kalian setuju dengan tweet itu? Berita selanjutnya. Ada manga yang membuat wisata Jepang itu turun jadi 30%-an kalau nggak salah. Apa tuh? Jadi, maksudnya wisata orang nggak mau ke Jepang gitu? iya, jadi beberapa itu jadi nggak ke Jepang gara-gara itu. Karena manga ini. Emang manga ini kenapa? Karena manga itu bacaan. Oh, manga. Jadi gini, intinya yang terjadi adalah ada manga yang memprediksi masa depan. Yang dimana masa depannya itu adalah di bulan-bulan di 2025 bulan Juli, Jepang itu ada satu bencana katanya. Jadi orang, wah takut lah gitu. Iya, jadi orang-orang pada takut gitu Kayak sama film ini 2020. 2012. 2012. Iya. Nah, jadi asal mula kenapa manga ini dipercaya. Nah, jadi manga ini punya judul nih. Judul manganya itu Watashiga Mita Mirai. Wih, Mirai, masa Yang depan. ditulis sama Ryo Tatsuki. Jadi manga itu adalah kumpulan jurnal yang dimana itu adalah kayak mimpi dari autornya, dan itu ada menjurus ke masa depan gitu. Nah, alasan kenapa manga ini cukup dipercaya karena waktu itu rame. Manga ini tuh memprediksi gempa besar di tahun 2011 itu. Dan kejadian. Betul, dia memprediksi bulannya sama tahunnya. Aku lupa dia prediksi tanggalnya juga apa enggak, tapi intinya dia bilang ada bencana gede. Dan terjadilah bencana Gempa bumi. dan tsunami lebih tepatnya. Nah, di sekarang ini di 2025 di bulan Juli, dan dampaknya adalah di Hong Kong. Jadi penerbangan dari Hong Kong ke Jepang itu tuh berkurang sampai 30%. Karena yang memprediksi itu katanya bukan cuma si autor mangaka ini doang, tapi ada Pihak orang lain. juga. Ada orang dari sana juga lah, ada orang juga yang prediksi di bulan Juli sampai Agustus. Tapi gimana menurut kalian? Kalian udah pernah baca manga ini belum? Atau kalian udah tahu belum tentang manga ini? Atau kalian jadi takut ke Jepang? Berita selanjutnya, jadi beritanya ini ngebicarain ranking anime dan membuktikan kalau anime Jepang itu udah mulai kalah sama anime Cina. God damn. Kusuria, itu anime Cina kan? Itu anime Jepang, cuma emang temanya Cina. Dan kebetulan Kusuria itu ada di peringkat 3 di minggu ini ya. Ini minggu keberapa sih? Minggu ke-3 3 apa itu ke-4? berarti termasuk tinggi kan? Iya dong.
Iya. Iya, jadi tapi itu anime Jepang. Cuma latar belakangnya Cina. Nah, jadi sekarang aku mau ngebicarain masalah. Jadi anime-anime yang beneran Jepang itu banyak banget yang udah turun jauh ke bawah gitu. Kayak gak mendominasi. Sekalinya ada yang mendominasi pun kayak kurang gitu. Kayak bukan kurang ya, tapi ada Kusurai no Hitori Goto. Peringkat 2-nya ada Witch Watch. Nah, dan peringkat pertamanya adalah anime China yang berjudul To Be Hero X kalau nggak salah. Nah, aku sih sebenarnya yakinnya bukan karena ini adalah anime Cina, tapi sebenarnya masalah dari sini adalah Jepang itu animenya mulai gitu-gitu aja. Template. Iya, template. Nah, itu kenapa mungkin ini kan juga To Be Hero X itu kerja sama ini lah, antar Jepang dan Cina gitu lah. Dan aku ngerasa kerja sama mereka berhasil. Animasinya bagus, ceritanya juga oke. Dan akhirnya mereka peringkat 1 gitu. Meskipun ada beberapa kali aku nonton kayak dubnya Chinese gitu. Jadi aku belum terbiasa, tapi aku sih suka-suka aja. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah dengan menjadi nomor satunya To Be My Hero X itu adalah bukti kalau anime di Jepang itu mulai membosankan? Berita selanjutnya ada manga yang diadaptasi jadi anime dan itu kemungkinan besar bakal rame. Apa tuh? Jadi animenya itu berjudul Setokai ni mo ana ga aru. Artinya ada lubang Sekai di itu dunia kan? Setokai. Setokai. Setokai itu jadi ada lubang di kantor OSIS. Oh iya. Itu judulnya. Oh, okay. Mungkin, tapi aku nggak tahu. Aku bahasa Jepang nggak bagus-bagus amat. Jadi manga ini tuh manga Yonkoma. Oh, rame. Banget sih aku kurang tahu ya. Tapi manga ini tuh pernah menang award di tahun 2023 sebagai manga yang di print, best print manga di 2023. Best print manga. Iya, jadi manga cetak yang di 2023. Manga cetak tuh manga komik, bukan ya? Manga itu komik. Manga tuh komik. Manga itu komik. Kecuali kalau manga buah-buahan itu beda. Buat rujak satu manga rujak, satu manga komik. Ocha. Bisa juga sambal mangga. Betul, setuju gua. Kayak yang buku kan, printed mangga tuh berarti. Iya dong, Ocha, dong masih nanya ya. Nah, dan yang bikin rame lagi itu adalah PV-nya. Promotional video dari mangganya. Kenapa rame? Karena ada fanboy. Dika pasti suka. Aku nggak tahu. Lu udah tunjukin belum PV-nya ke Dika? Belum. Nah, dan kayaknya nggak akan. Coba Gil. Jadi salah satu adegan yang bikin rame atau bikin cukup dibicarakan itu adalah ada kaitannya sama ini Band-Aid. Tahu nggak sih kayak yang buat luka tuh yang ditempel yang itu? Diputer-puter itu atau yang enggak yang di kayak stiker ditempel gitu. Ya itulah pokoknya ya Band-Aid gitu. Terus ditempel gitu. Ada kaitannya sama itu. Nah, kira-kira apakah kau bakal suka dengan manga ini atau misalnya kalau ini sudah diadaptasi jadi anime? Karena sebenarnya ya manga ini tuh Yonkoma, manga 4 panel gitu kayak 4. Jadi kayak dalam satu halaman tuh ada 4 gitu. Jadi itu namanya Yonkoma. Tapi kan nggak semua orang bisa baca Yonkoma ya. Mungkin nggak tahu cara urutan bacanya juga gitu. Oh, nggak lebih membingungkan ya? Enggak sih, lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang. Orang tinggal baca doang ya lah. Gue gak pernah baca manga sih. Iya kan, kau pernahnya makan rujak mangga, mangga kering. Mangga kering. Ya, setuju gue. Ya kebetulan mangga kering kesukaan Takahashi Rie loh. Ngomongin Takahashi Rie, iya kita ke berita selanjutnya. Jadi Takahashi Rie kan di bulan kemarin, bulan April, sebelum April apa? Mei, Maret dong. Maret. Jadi di bulan Maret itu di awal Maret itu Takahashi Rie hiatus tanggal 3 ya kan 3 Maret itu dia hiatus. Dan dia bilang tuh dia itu hiatus karena ada operasi di pita suara. Dan sekarang di tanggal 2 Mei atau 3 Mei Takahashi Rie itu mengumumkan kalau dia sudah bisa kembali. Itu sama dia hiatus yang gantiin gua. Nih, Nishikata. Nih, Nishikata. Aku mending Takahashi Rie diganti sama Ryan Gosling. Tahu Ryan Gosling enggak? Enggak tahu. Ya itu gua banget tuh Ryan Gosling. Nih, Nishikata.
Coba seberapa mirip sama Takahashi Rie? Berita terakhirnya adalah berita tentang anime kesukaan kita semua. Kenapa berita terakhir? Karena menurutku berita yang nggak penting sih. Tapi Nggak penting. ya oke lah. Ini gue tahu beritanya. Apa tuh? Ada kompetitornya Boruto season 2 kan. Dia kayak nggak mau kalah gitu si anime independent sorry. leveling itu. Apa independent leveling? Apa? Independent leveling itu. Orang gila. Dia mau jadi kompetitornya Boruto bikin season baru. Bro. Cak, Boruto itu nggak ada saingannya, Cak. Karena Boruto tuh udah peringkat atas Iya. dari bawah. Kayak anime lain tuh tidak ada yang berusaha untuk menyaingin Boruto karena emang nggak butuh, nggak mau disaingin. Itu pasti yang bikin. Ya betul, kita ngomongin Solo Leveling season 3. Yeay. Dia melihat kan si yang produsennya produsernya Solo Leveling itu. Gila, Boruto season 2 nih. Gak bisa nih. Kita harus bikin Solo Leveling season 3. Kita gak boleh kalah sama kompetitor. Aku nggak tahu ada. Solo Leveling lah season 3 gitu. Padahal belum di plan. Aku nggak yakin apakah beneran ada anime yang ingin menyaingi Boruto. Ada. Cuma sejauh ini aku nggak pernah ngeliat wawancara ingin menjadi seperti Boruto. Aku pernah dengar ingin menjadi seperti Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan. Enggak, dia mau ini kayak Boruto season 2 pasti akan memantati semua anime gitu kan. Wah, gak bisa nih, kita harus push gitu. Bikin Solo Leveling season 3. Lu gua pantatin Caca. Gak ada, Boruto tuh jelek banget. Udahlah. Jadi season 3 Solo Leveling ini baru dibilangin sama produsernya, katanya gini, kita bisa dapat season 3 selama dapat dukungan dari kalian. Dan dia tuh ngasih analogi nih. Analoginya nggak ada Boruto-Borutonya. Analoginya pakai Dragon Ball. Apa Dragon Ball? Jadi Dragon Ball itu ada ini kan kayak bola semangat gitu, kayak dai apa ya namanya? Daisuki. Enggak. Apa dai apa? Sorry, namanya nggak ada hubungannya sama dai, tapi Genki Dama. Apa tuh? Jadi ada Genki Dama ini bola semangat gitu kan, kayak yang dia tuh kekuatannya mengumpulkan dari semangat orang-orang gitu. Jadi intinya dengan dukungan para fans, ayo dukung kami akan biar ada dapat season 3. Iya, bedanya Solo Leveling dapat dukungan fans, Boruto lu berhenti aja. Enggak, ada dukungan gua. Lu doang nih di antara satu bumi, lu doang. Solo leveling, tapi butuh didukung. Harusnya solo grinding solo dong. Betul juga, setuju gua. Harusnya Solo Leveling, animatornya bikin semuanya sendiri. Iya. Nah, menurut kalian apakah Solo Leveling harusnya dibikin sama satu orang atau dibikin sama banyak orang? Dan ya udahlah ya, mungkin itu aja untuk berita kali ini dari Berita Lain. Di mana kita beritakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita yang cocok untuk para nerd, geek, dan pecinta Jepangan yang lainnya lah ya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.